Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarona bi ta'atih wa jazarona an maksiatih. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Qolal hukama asyaratu hisolin yubgiduhallahu ta'ala min asyrati anfusin. Selamat dipertemukan kembali di channel Tausiah Rahmatul Ummah. Bahasan kita kali ini bersumber daripada kitab Nasoihul Ibad. Arti daripada Nasoihul Ibad ini adalah nasihat bagi hamba-hamba Allah. Qolal hukama, telah bersabda ulama-ulama ahli hikmat, asyaratu hisolin yubgiduhallahu ta'ala min asyarati anfusin. Ada 10 manusia yang paling dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena mempunyai 10 perilaku yang tidak baik. Ini orang yang 10 ini dibenci oleh Allah karena mempunyai perilaku yang tidak baik atau perilaku yang buruk. Yang pertama, manusia yang paling dibenci oleh Allah adalah al-bukhlu minal agniya, orang kaya tapi pelit. Jadi pelit untuk dimakan diri sendiri, apalagi dimakan oleh orang lain. Ketika seseorang pelit, berarti sudah tidak ada kepedulian ibadah sosial kepada yang lain. Tidak mau berzakat, tidak mau penderitian ketika ada bencana alam dan yang lain-lain. Yang penting hidupnya enak, tidak mau merasakan ketidakenakan hidup orang lain, sehingga hidupnya tidak mau berbagi. Yang mana seperti legenda dalam ajaran agama Islam, ada orang yang paling kaya sedunia zaman Nabi Musa alaihi salam yang bernama Korun. Korun itu orang kaya, sebelum kaya miskin terlebih dahulu. Ketika miskin sangat rajin beribadah. Setelah berulang kali meminta doa kepada Nabi Musa untuk diberikan kekayaan oleh Allah, akhirnya Nabi Musa merasa kasihan. Karena si Korun ini sangatlah hidupnya kekurangan. Anaknya banyak, pakaian sholat pun ketika sudah dibuka oleh Korun lalu dipakai oleh istrinya. Hidup dalam kemiskinan. Setelah mendapatkan keberkahan dari doa Nabi Musa alaihi salam, semakin kaya, pengusaha sukses, jadi seorang peternak yang berhasil. Ini malah bukan bertambah baik, masih baik ketika dia miskin. Ketika dia diberikan kekayaan, semakin pelit hidupnya. Bahkan ketika Nabi Musa alaihi salam meminta untuk mengeluarkan zakat peternakannya, Korun menolak. Apa urusannya, kata Korun, Musa meminta zakat hasil jerih payah saya sendiri, kan orang lain tidak membantu pekerjaan saya. Ini hasil keringat saya sendiri. Akhirnya karena tidak mengeluarkan zakat atas kepelitannya, sehingga Korun dikutuk dan dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sampai-sampai disiksa, dimasukkan ke dalam tanah. Coba sudah kita bisa bayangkan, kalau kita mau menancapkan satu tongkat, apalagi tanahnya tanah kering, harus kita beri ujungnya yang sangat tajam baru bisa tembus ke tanah. Kalau Korun ini kakinya sampai oleh Allah subhanahu wa ta'ala ditenggelamkan, dimasukkan ke dalam tanah, maka sangatlah mengerikan. Sesuatu yang tajam saja dimasukkan ke dalam tanah itu membutuhkan untuk dipukul-pukul. Ini Korun akibat kekekirannya, akibat kepelitannya disiksa oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ingat,
harta benda kita jangan sampai hanya kita nikmati di dunia, tapi juga kita mau menikmati hasil kekayaan kita dengan cara bersedekah di akhirat nanti. Jangan seperti Qarun. Yang kedua, orang yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, wal kibru minal fuqara. Orang miskin, orang fakir, hidupnya sudah tidak punya apa-apa, tapi sifatnya sombong. Ya. Ini orang kaya sombong jelek. Lebih jelek lagi, lebih jahat lagi, lebih nista lagi, orang fakir miskin masih bersikap sombong. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Ketika bicara orang miskin selalu menceritakan kekayaannya, padahal kekayaannya punya apa? Karena hidupnya miskin, karena gengsi bicara dengan teman-temannya yang telah berhasil, yang telah sukses, akhirnya fakir juga, miskin juga mau saja bertakabur, sombong di hadapan teman-temannya. Jadi yang kedua, manusia yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, hati-hati, yaitu orang-orang fakir miskin yang mempunyai sifat sombong. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Yang ketiga, orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, watom'u minal ulama. Ulama yang mempunyai sikap rakus. Bagaimana sikap rakus itu? Yang namanya ulama seharusnya menjadi zuhud. Bukan berarti ulama tidak boleh kaya, tapi ulama itu harus menjadi contoh bahwa perlu sekali dunia, tapi jangan sampai harta benda yang dimiliki oleh ulama tidak mau mengeluarkan zakat atas penghasilannya. Banyak para dai, para mubalik yang telah diskontrak misalkan oleh channel TV di bulan Ramadan, karena tausiahnya ada yang udah teken kontrak 1 bulan tausiah dibayar sekian. Karena apa? Karena ada penghasilan dari iklan. Setelah penghasilannya itu harus mengeluarkan zakatnya, harus mengeluarkan infak daripada pendapatannya. Jangan sampai pendapatan yang lebih besar ternyata untuk memperkaya diri dan untuk keluarga, tidak mau berbagi. Nah, ulama semacam ini kategorinya karena mempunyai sifat rakus memperkaya diri, maka dilaknat dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan ulamanya, ulama yang mempunyai sifat rakus. Yang keempat, manusia yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, wakilatul haya minanisa. Seorang perempuan yang kecil rasa malunya. Laki-laki bermabuk-mabukan sudah dosa. Lebih dosa lagi perempuan sampai berani bermabuk-mabukan. Masya Allah, laki-laki berantem itu sudah jelek, apalagi perempuan berantem. Apabila seseorang perempuan sudah kecil rasa malunya di hadapan Allah, tidak sholat tidak malu, tidak menuntut ilmu agama tidak malu, itu adalah perempuan yang paling dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, malam yakun lahu fid dunya hayaun fala yadkhulul jannah. Barang siapa yang tidak mempunyai rasa malu ketika hidup, diulangi lagi, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, malam yakun lahu fid dunya hayaun fala dina lahu. Barang siapa laki-laki ataupun perempuan kecil rasa malunya di dunia, maka nilai agamanya tidak sempurna. Di ukuran ketaatan dan kehebatan agama seseorang itu diukur juga bisa dari segi rasa malunya sampai di mana. Ketika melakukan dosa kecil sudah merasa malu di hadapan Allah, apalagi melakukan dosa besar. Berarti orang tersebut ini adalah termasuk orang yang akan bahagia. Wa malam yakun hayaun fid dunya lam yadkhulil jannah. Dan barang siapa yang tidak merasa malu lagi di dunia dengan melakukan dosa-dosa,
maka tidak mungkin orang tersebut akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, orang yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala wa hubbud dunya minasyuyuh. Udah lanjut usia, udah kakek-kakek, udah nenek-nenek, hidup sudah menjelang ajal misalkan, tapi ini tetap aja mencintai dunia, tidak mau bersedekah dan yang lain-lainnya, disimpan aja. Udah kakek-kakek berangkat pagi-pagi sampai lupa sholat subuh, ke pasar belanja, pulangnya jam 8, sholat subuhnya di mana? Lalu pulang dagang maghrib masih berjualan, sedangkan itu udah timbul uban, kulit sudah keriput, berangkat ke pasar sebelum subuh, sholat subuhnya ditinggalin, sholat duhur dan asar juga ditinggalkan, karena sangat berat untuk meninggalkan penghasilan uang. Pulang dagangnya sampai larut malam, berangkat ketika gelap, pulang usaha pun ketika situasi sudah gelap. Nah, ini manusia yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah lanjut usia tapi terlalu mencintai dunia. Ini adalah terlalunya. Kalau kita mencintai dunia ya wajar-wajar, yang namanya manusia. Kita punya motor, kita mencintai motor, berarti itu wajar. Kita punya kebun, kita mencintai kebun, ya itu wajar. Tapi yang tidak pantasnya itu mencintai yang keterlaluan. Punya sawah lupa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalkan seorang pedagang lupa akan zakatnya, lupa akan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan dunia adalah segalanya. Kata mereka, uang adalah segalanya. Patokan uang adalah segalanya, itu sangatlah keliru. Sangatlah keliru. Kata mereka di kalangan orang-orang yang tidak punya iman, dengan hidup penuh dengan uang pasti segalanya akan bisa tercapai. Siapa bilang demikian? Banyak orang yang mempunyai duit banyak diberikan penyakit oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak uang tapi tidak sembuh-sembuh, malah meninggal dunia. Karena apa? Mereka berpandangan bahwa dengan uang bisa dimiliki segalanya. Itu pendapat yang keliru. Sahabat channel Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, marilah kita jauhi sifat-sifat kikir apabila kita ditakdirkan jadi orang kaya. Marilah kita jauhi sifat takabur ketika kita jadi orang fakir. Ketika kita jadi ulama, hindari sifat rakus. Ketika kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari golongan perempuan, harus besar rasa malu ketika berbuat dosa. Ketika kita sudah lanjut usia, jangan terlalu mencintai dunia, harta benda, karena harta benda ini apabila kita mati tidak mungkin dibawa. Yang akan kita bawa adalah amal ibadah yang disertai dengan ilmu dan disertai dengan keikhlasan. Hanya itu tausiah kali ini. Selamat dipertemukan kembali di tausiah berikutnya, kajian kitab Nasha'ihul Ibad, 10 orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, nomor 6 sampai nomor 10. Hudma sofa wada makadar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.